ODGJ untuk melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi jujur sakit hati banget ketika kita merawat dibilang memanfaatkan kondisinya. Terus katanya mereka bilang kita memaksa Abah Ismail untuk tinggal sama kita waktu pertama kali. Kalian boleh cek video pertamanya ya guys. Video pertama waktu mereka ketemu, Abah ketemu sama keluarganya. Tidak ada pemaksaan sama sekali, tanpa settingan guys. Itu video real. Abahnya mau tinggal sama kita ya. Abahnya yang mau tinggal sama kita. Nggak tahu ada masalah apa sama keluarganya, tapi Abah lebih memilih tinggal sama kita. Dan itu real tanpa settingan. Nah sekarang kita dibikin salah-salah, terus katanya tidak terima karena waktu itu ada konten Abah itu di cat rambutnya, dicat dan di modelin gitulah. Kalian boleh cek videonya, aku di situ nggak ada, dan Abah Ismail yang meminta seperti itu guys ya. Abah yang meminta untuk digituin rambutnya, bukan dari kita. Jadi kesannya kita cari uang banget, cari konten gitu. Kalau kita cari konten, kita nggak perlu sekali lagi jauh-jauh ke Jawa Timur ngebantu orang nih. Dari pagi kita baru nyampe sampai jam 11 malam gini. Dari pagi loh guys, setiap hari. Bahkan kita pulang waktu terakhir jam berapa? Jam 4 ya? Jam 4 subuh. Dari pagi jam 4 subuh. Itu real kita jalanin setiap hari ya. Mukanya udah gembel, nih rambut udah gembel ya. Kalau bikin konten cuman sekedar cantik, sekedar ngartis, kita mah jaga penampilan. Ini mah kita apa adanya banget guys. Nggak perlu lah kita jaim-jaim, nggak perlu gitu. Jadi kita fight mau ngelawan hukum, karena dia juga udah ngebahas soal hijab syar'i, dan katanya saya cuma sekedar konten, terus sekedar cari muka di YouTube, di konten, kata dia gitu. Jujur nggak terima banget sama keluarganya yang ngomong kayak gitu ke saya. Sekali lagi ya guys, keluarganya tidak ada satu perak pun memberi bantuan terhadap kita, dan kita pun tidak pernah meminta sama pihak keluarga satu perak pun ya. Dari awal Abah Ismail ada di rumah saya sampai pemulihan berapa kali masuk rumah sakit jiwa, tidak ada seperak pun. Terus keluarga mempermasalahkan ketika terakhir kita membawa Abah Ismail ke rumah sakit jiwa tanpa izin dari keluarga. Gimana mau izin ya? Orang chat kita aja kagak ada yang direspon. Nanti kita buktiin kok. Chat saya sama adik-adiknya tidak ada yang direspon sama sekali. Terus mau izin gimana kalau chat kita nggak direspon? Lagi pula Abah itu dimasukin ke rumah sakit jiwa untuk pulih ya, bukan untuk digebukin, bukan untuk dianiaya, untuk pemulihan kejiwaannya, karena dia sudah melukai tim kami. Kecuali ya kita mukulin, kita ngapain, kita nggak ngapa-ngapain, kita berobatin untuk sembuh. Terus waktu Abah mendorong tim saya, kita tidak mengurung ya, kita juga nggak punya sel kok di rumah, tapi kita kunci di bagian belakang karena dia mau kabur guys ya. Kita mau kabur setelah dia ngedorong Saras. Setelah dia ngedorong Saras, kita kunci di kamar belakang, tapi ada kamar mandi, ada kamar, karena sekali lagi dia mau kabur, jadi makanya dikunci. Sedangkan tempat itu bukan sel gitu loh. Aku nggak ada punya rumah tuh ada sel-selan, nggak ada. Itu kamarnya Saras. Kamarnya Saras ada kamar mandinya di situ. Katanya kita apa aja sih Nat? Mengurung, maksa ngambil Abah, terus maksa mulangin Abah katanya. Kita bukan mulangin Abah ya guys. Sekali lagi, kemarin itu karena COVID, kita mau menitipkan
mau menitipkan, minta tolong, ya mau minta tolong nih ya kan, aku lagi sakit covid, udah antara hidup dan mati tuh ya, napas saya kagak bisa, apalagi nolongin orang. Boro-boro keluarga merespon dengan baik ya, boro-boro kagak ada, sampai abah sembuh sendiri ya, sampai saya juga sembuh, kagak ada nanya Abah Ismail sehat, gimana kabarnya gitu ya, satu pun nggak ada guys, satu pun. Dijelasin di sini ya, dari kemarin udah kita baik-baikin pihak keluarga, nggak ada kita ngejelek-jelekin sama sekali, nggak ada. Ditanya Abah Ismail yang milih tinggal sama kita, ya emang bener Abah Ismail yang milih tinggal sama kita tanpa ada pemaksaan sama sekali. Kok terus apa lagi Nat dia ngomong? soal eksploitasi. Oh, terus katanya dibilang kita eksploitasi Dedek Laila. Ya, emang dia siapanya sih Laila? Gitu loh. Saya yang merawat kok. Dia sakit, Laila sakit. Laila lagi rewel, Laila senang, Laila lagi belajar berdiri sekarang. Siapa sih yang ngerawat kok ganggu-ganggu? Lagi pula emang kenapa? Emang Laila itu aib? Laila juga sama manusia sama kita, dan kita pun punya hak dong yang sama. Masa kita nggak boleh share di Instagram? Masa kita nggak boleh cuman kayak saya lagi nge-YouTube terus gendong Laila? Masa nggak boleh? Orang keluarganya Bulia juga udah baik-baik aja kok sama saya. Terus pembahasan hijab syar'i itu mah urusan saya sama Allah, gak usah dibahas-bahas masalah hijab sama konten saya gitu loh. Kok menyeluruh semuanya? Saya berjuang loh guys, bukan sekedar main-main. Ngerawat ODGJ tuh gak gampang, beneran. Kalau ngerawat bayi mudah karena ya gitu, maksudnya ya bayi dikasih kasih sayang mengerti gitu loh. Kalau ODGJ ya nggak akan bisa gitu, maksudnya sulit karena dia kan naik turun kondisinya. Betul nggak? Kalau emang mau merawat dan bisa merawat ya monggo silakan gitu. Ini udah kita yang ngerawat, kita di komen ini itu diburuk-burukin, di berprasangka buruk, Suzon dibilang kita tidak merawat, menelantarkan. Itu yang apa, abah capek dipaksa kerja kan nggak apa-apa. Oh yes, betul. Katanya dibilang ODGJ-nya dipaksa kerja, capek katanya ngomong kayak gitu. Nih tanya sama Nadia sama Sarah, siapapun orang di rumah kita ya, tanya sama siapapun, setiap hari apa sih kerjaan ODGJ itu di rumah? Tidak ngapa-ngapain guys, cuma disuruh makan, tidur, minum obat, teratur. Terus dia kadang suka main sepeda keliling-keliling, belanja ke Alfamart karena deket rumahku. Kita malah di jalan kerja bantuin orang. Kalau dia dipaksa kerja, setiap hari kita ajak kerja ngonten, kita ajak kerja keluar gitu. Ini mah dia cuman tidur apa makan, gak ngapa-ngapain. Kita dibilang apa namanya apa Nat? Memaksa dia kerja. Ya namanya juga ODGJ, gak akan selamanya dia bicara jujur kecuali anak kecil.
gitu guys. Jadi jangan dikira kita ngerawat ODGJ tuh mudah, gampang, terus eh, terlihat apa ya, terlihat senang-senang aja. Enggak, ada sisi dimana yang kadang kalau dia lagi kambuh kita juga akan expose gitu loh. Kita juga eh apa ya, kadang kalau misalnya story ODGJ aja yang saya rawat di rumah benar-benar yang kalau cuman lagi saya masak, makan gitu doang gitu. Karena ya nggak setiap hal harus di videoin gitu menurut saya. Coba hitung dalam 1 bulan ini berapa konten yang keluar. Kalau saya expose dan saya manfaatkan, setiap hari saya suruh dia kerja bikin konten, ada nggak setiap hari? Baru-baru setiap hari, sebulan aja paling sekali 2 kali. Itu pun dia yang mau ikut sama kita. Sekali lagi kita nggak pernah maksa, nggak pernah nyuruh-nyuruh dia. Setiap kita mau pergi aja dia selalu mau ikut. Ada aja tau guys masalah, beneran deh, ada aja masalah. Mobil, iya tadi mobil ketabrak, tapi nggak apa-apa. 20 tahun kemana aja? 20